Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Jami'at Thayyibah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, surat bernomor 41 di ayat 30 yang sering kita dengar selama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya dengan perkataan tersebut, teguh berpegang bahwa Tuhan kami adalah Allah, tidak lepas, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, wala takhafu. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, wala tahzanu. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi Allah menjanjikan surga untuk orang-orang yang berpendirian tetap dalam akidah, dalam syariah Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini kita seringkali merasa lelah. Enggak setiap saat kita bisa iman kita berada di atas terus, tidak. Kadang kita turun. Jadi istilahnya pasang surut. Lelah menjaga iman, lelah menjaga godaan, lelah berjuang di tengah dunia yang terasa kita semakin jauh dari Allah. Namun di tengah kelelahan tersebut, Allah menyapa kita dengan ayat ini. Sesungguhnya orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tsumastaqamu, maka malaikat turun kepada mereka seraya berkata. Cuman kita mungkin gak bisa dengar, tapi ada ajakan dari malaikat, perkataan dari malaikat yang membesarkan hati kita. Jangan takut dan jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Fussilat ayat 30. Ayat yang luar biasa. Sangat berguna untuk memotivasi kita
dalam beribadah. Maka pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah materi kajian dengan judul Surga Tempat Tinggal Orang Istiqomah di Jalan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini seolah menyapa dengan halus diri kita yang sedang rapuh. Naik turun iman kita. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang istiqomah dalam meyakini bahwa pelindung mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata mereka tidak sendirian. Di sekitar kita ada malaikat yang menjaga kita, melindungi kita. Asalkan kita yakin dengan ayat ini, dengan Al-Quran. Kalau yakin, pegang. Kalau kata Rasulullah, gigit dengan geraham, jangan lepas. Karena mereka selalu, orang istiqomah itu ditemani atau didampingi oleh para malaikat. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan akhirnya mereka dijanjikan dengan surga sebagai tempat mereka tinggal kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk, apa itu istiqomah? Ada dua kalimat yang merupakan nasihat yang berharga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Dua kalimat, berimanlah kepada Allah yang pertama, yang kedua istiqomahlah. An Abi Amr wakila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah tsumastaqim. Jadi amantu billah tumastaqim. Rawahu Muslim. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abu Amr, ada juga yang menyebut namanya Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepada aku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada siapapun selain kepadamu. Jadi dia hanya bertanya kepada Rasulullah. Dia minta kepada Rasulullah, katakan kepadaku suatu perkataan, sehingga aku nggak perlu bertanya lagi kepada orang lain. Cukup dengan penjelasan ini. Apa jawab Rasulullah? Katakanlah, ya Abu Amr, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Kalimat katakanlah suatu perkataan dalam Islam. Islam di sini artinya syariat Islam. Lalu kalimat yang kedua, suatu perkataan yang aku tidak perlu bertanya lagi tentangnya kepada siapapun selain engkau. Maksudnya kalimat tersebut telah memasukkan semua hal yang tercakup di dalamnya. Jadi lengkap berdasarkan definisinya dan mengeluarkan yang tidak perlu. Jadi di sini makna apa yang ditanya? Maksudnya adalah makna iman dan istiqomah tersebut. Jadi Rasulullah akan mengatakan penjelasan dari itu nanti. Jadi kalau sudah dikatakan berimanlah dan istiqomahlah, ya udah pegang aja kalimat itu, kamu akan selamat. Dan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya makhluk yang dapat menjelaskannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, beriman kepada Allah itu terkait dengan amalan hati, amalan kolbu, beriman
adalah amalan kolbu. Sedangkan kalimat kemudian istiqomahlah berarti istiqomah dalam ketaatan yang termasuk amalan jawarih atau amalan anggota tubuh badan. Dua hal, amalan hati dengan iman, amalan fisik jawarih dengan beristiqomah. Kita tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, istiqomah adalah berpendirian tetap. Sebuah keteguhan dalam menjalankan sesuatu. Rintangan apapun yang menghalangi, dia tidak akan goyah. Tsumastaqamu berarti konsisten, teguh dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Meski didera badai ujian, dia tetap istiqomah. Namun demikian, bukan berarti orang yang istiqomah itu tidak pernah jatuh. Kita manusia, pasti suatu saat akan jatuh. Tapi setelah jatuh, kita bangkit lagi. Manusia tidak mungkin akan kuat terus-menerus 100%. Pada saat kita jatuh, kita goyah, maka kita bangkit lagi. Dan bukan pula manusia yang istiqomah itu berarti harus sempurna. Tidak. Tapi kita terus berjalan dalam ketaatan meski terseok dan terluka. Jalan tidak ada yang lurus. Pasti ada berbelok. Kita berjalan juga terseok. Tapi pada saat itu pula kita bisa menyadari untuk meluruskan kembali jalan kita. Pada saat kita jatuh, kita bangkit. Pada saat kita terseok, kita luruskan lagi jalan kita. Itulah orang istiqomah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengingkari keimanan, maka sungguh telah gugur amal-amalnya. Orang yang mengingkari keimanan, gugur amal-amalnya, sia-sia amalnya, perbuatannya, dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang rugi. Al-khasirin, orang yang rugi. Lihat surat Al-Ma'idah ayat 5. Kemudian di ayat lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Bahkan barang siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata dalam keadaan dia berbuat baik, maka dialah yang akan mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah. Dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan tidak juga mereka bersedih hati. Wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Dalam tafsir ayat ini diartikan sebagai mengikhlaskan ibadahnya, mengikhlaskan amalnya untuk Allah semata. Wa huwa muhsin. Wa dan huwa dia muhsin adalah berbuat baik. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat baik, yakni mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam tafsir diterangkan demikian, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, falahu ajruhu, maka dialah yang akan mendapatkan balasan yang sempurna. Dia tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan dia juga tidak bersedih hati. Saya lanjutkan ke surat An-Nisa ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu dina
mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Lalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat kedua dari surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian dulu baru kehidupan. Untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Allah tidak meminta kita beribadah yang paling banyak. Ada penjelasan yang cukup terkenal dari seorang tabi'ut tabi'in, namanya Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini. Jadi di sini Allah tidak mengatakan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Apa yang baik? Kualitasnya yang dinilai oleh Allah. Ya, bukan yang paling banyak, yang paling baik. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir tentang makna ayat ini yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, pernyataan dari Imam Tabi'ut Tabi'in ini yang namanya Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, ai akhlasuhu wa aswabuh, yang paling baik amalnya maksudnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Jadi akhlasuhu wa aswabuh, ikhlas dan benar. Maka murid-muridnya Fudail bin Iyad bertanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, wahai Abu Ali. Jadi ulama Fudail bin Iyad ini punya nama kunyah, namanya Abu Ali karena anaknya bernama Ali. Wahai Abu Ali, apa itu maksudnya yang paling ikhlas dan paling benar? Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Maka beliau mengatakan akhlasuhu, yang paling ikhlas artinya adalah makana lillah. Ya, makana lillah, yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah. Jadi ikhlas itu artinya kita mencari keridhaan Allah, makana lillah, hanya untuk Allah semata-mata. Jadi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita hafalin hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya manusia itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam hati. Jadi kalau niat kita karena Allah, kita akan dapat balasan oleh Allah. Apa? Di surga nanti. Inilah yang merupakan timbangan amal hati manusia. Ukurannya adalah keikhlasan. Jadi kalau Allah menimbang keimanan kita, ukurannya adalah keikhlasan agar amalnya diterima. Jamaah yang dimuliakan Allah, sedangkan ukuran yang paling benar, tadi kan paling ikhlas dan paling benar. Ukuran yang paling benar, makana muwafiqan lis sunnah.
Ya, makana muwafiqan li sunnah. Kalau tadi makana lillah, ini makana muwafiqan li sunnah adalah amal yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengerjakan amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia tidak sesuai, tidak makana muwafiqan li sunnah. Pasti jauh dari itu. Inilah dua syarat diterimanya amal tersebut. Ikhlas dan dicontohkan oleh Nabi. Jangan lakukan amal ibadah kalau tidak terpenuhi dua syarat ini. Dalam beramal, ada timbangan untuk mengukur amal hati kita. Ikhlas. Tubuh kita ada dua. Ada hati, ada jasad. Dalam beramal ada timbangan untuk mengukur hati kita, yaitu ikhlas. Kemudian ada juga timbangan untuk mengukur amal saleh, amal anggota badan, yaitu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat seseorang tetap menjaga sholat di tengah kesibukan kerja, tetap menutup aurat kita meski dihina, tetap jujur meski kita miskin. Di saat seperti itu, penghuni langit berdecak kagum, dan malaikat pun diperintahkan oleh Allah turun yang membesarkan hati kita. Tenanglah kalian, kamu tidak sendirian di dunia ini. Teruslah istiqomah, kami di sini untukmu. Itulah orang istiqomah dilindungi oleh malaikat karena perintah Allah. Ada sebuah kisah Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala saat rezim Mu'tazilah di masanya memaksa ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi rezim Mu'tazilah zaman itu memaksa seluruh ulama harus mendakwahkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad menolak. Akibatnya ia dipenjara, dicambuk, bahkan hampir mati. Lalu ditanya oleh orang-orang sekitarnya, mengapa engkau bertahan ya Syekh? Ya Imam, kenapa bertahan? Kalau engkau tidak bertahan, engkau tidak akan disiksa. Tapi bertahan. Bukan, Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, perkataan Allah, firman Allah. Apa kata Imam Ahmad? Jika aku diam, maka umat akan tersesat. Jadi dia korbankan jiwanya, fisiknya dicambuk, disiksa, dipenjara, agar umat tidak tersesat. Kalau dia katakan, iya aku terima walaupun dia hatinya tidak terima. Al-Quran itu makhluk. Umat mendengar, berapa juta umat yang mendengar perkataan Imam Ahmad. Maka umat akan tersesat. Akibatnya apa? Tersesat seluruhnya. Dia tidak mau. Mending aku disiksa, dipenjara. Jadi keteguhannya membuat namanya harum hingga saat ini. Baginya istiqomah bukan hanya menjaga diri sendiri, bukan. Istiqomah juga melindungi generasi setelah kita. Jadi kalau kita beristiqomah, kita melindungi diri kita. Kita akan dilindungi oleh malaikat. Allah akan redho kepada kita karena kita redho kepada Allah. Dan juga kita menjaga generasi sebelum, generasi sudah kita. Termasuk anak-anak kita, keturunan kita. Lalu ada kisah dokter berjilbab. Di Eropa seringkali banyak dokter wanita yang berjilbab gak bisa kerja. Walaupun dia punya kemampuan yang luar biasa, susah. Tahun-tahun berikutnya merupakan perjuangan bagi mereka. Tapi tetap bertahan, tidak dia lepas jilbabnya. Akhirnya mereka perlahan-lahan berupaya memperkuat persatuannya sampai terkumpul dana, minta izin, bangun rumah sakit, bangun klinik. Mereka berpraktek di klinik tersebut. Dokter-dokter muslimah berkumpul praktek di
rumah sakit yang mereka dirikan. Ini adalah sebuah keteguhan. Bagaimana dia tidak mau mengorbankan agamanya hanya untuk urusan dunia. Walaupun pekerjaannya baik sebagai dokter. Jamaah yang dimuliakan Allah, istiqomah tidak menjadikan hidup kita mudah. Pasti susah. Tapi ia menjadikan hidup kita bermakna. Tidak mudah, tapi bermakna. Istiqomah memang berat, tapi Allah pasti akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang kita dapatkan sekarang. Apa hadiah istiqomah di jalan Allah? Allah tidak hanya menjanjikan pahala, tidak, tapi juga ketenangan hati. Kalau kita bisa menikmati hidup dalam keistiqomahan, pasti kita akan diberi ketenangan oleh Allah. Kekuatan saat datangnya ujian, nggak ada apa-apanya. Karena dia berasa kalau dia salah dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, dia akan disiksa lebih berat lagi nanti di neraka. Lebih baik dia tersiksa sekarang, tapi akan mendapatkan kebahagiaan kelak. Dan juga pendampingan malaikat di dunia untuk membesarkan hatinya dan menjaganya. Juga di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, lanjutan dari ayat tersebut, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan kalian di dalamnya, di dalam surga nanti akan memperoleh apa yang kalian inginkan. Gak ada yang tidak ada, semua ada, dan memperoleh apa yang kalian minta. Al-Fussilat ayat 31. Lalu lanjutannya, nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat 32. Jadi rangkaian ayatnya Fussilat surat 41 dari 30, 31 dan 32. Jamaah yang dimuliakan Allah, bayangkan saat kita akan wafat, tubuh kita sudah lemas di pembaringan, napas kita berat. Lalu tiba-tiba terasa ada sesuatu yang membisikkan diri kita. Bukan yang menakutkan, tapi yang memberikan kita semangat. Jangan takut, akan terjadi. Jangan sedih, surga sudah menantimu. Saya menjelaskan kisah Asiyah sebelum ini. Asiyah istri Fir'aun. Suaminya orang zalim dan mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Tapi Asiyah imannya kepada Allah sangat teguh. Pada saat menjelang kematiannya, dia berdoa, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku." Ini ada di Al-Quran. Bagaimana tempatku nanti di surga? Ini di Al-Quran. Allah tunjukkan di depan Asiyah bagaimana tempat dia nanti di surga sebelum kematiannya. Jadi bukan tidak mungkin saat sakaratul maut kita dibesarkan hati kita, tenang. Jangan takut, jangan bersedih, surga sudah menantimu. Sehingga kita mempunyai sebuah kekuatan dalam menghadapi sakaratul maut dan juga ketenangan. Jadi Allah tidak menilai siapa yang cepat, tapi siapa yang tidak berhenti di tengah jalan. Tidak buru-buru, kita jalankan secara istiqomah dan tidak berhenti. Ada orang yang berpikir, seandainya aku hidup di masa sahabat, tentu imanku akan lebih kuat. Itu nggak perlu. Belum tentu. Zaman sahabat, zaman Rasulullah banyak orang munafik. Jadi bukan berarti orang yang hidup di tengah Rasulullah tidak ada orang munafik. Banyak orang munafik. Baik dari golongan muhajirin maupun ansor. Ada. Jadi istiqomahlah walau sendirian. Kita tidak dapat teman, kita harus sendirian, maka kita istiqomah sendiri.
Karena surga itu tidak untuk orang yang menyerah. Malaikat tidak turun kepada mereka yang banyak bicara, tapi kepada mereka yang bertahan dalam ketaatan karena Allah. Bukan hanya sekedar bicara, tapi amalkan, taat kepada Allah dan istiqomah. Ingat, hidup ini singkat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kadang jalan ketaatan itu sepi. Gak punya teman kita. Tapi itu bukan berarti salah. Sedikit bukan berarti salah. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah tentang surga dan neraka berikut ini. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahul jannah wan nar arsala Jibrila ilal jannah faqala unzur ilaiha wa ila ma a'dat wa ila ma a'datu illa ahliha fiha qala faja'aha wa nazara ilaiha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha qala faraja'a ilaihi qala fa wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha fa amara biha fa huffat bil makarih, ya, fa huffat bil makarih. Ini akan saya garis bawahi. Faqala irji' ilaiha fanzur ila ma a'dadtu li ahliha fiha qala faraja'a ilaiha fa iza hiya qad huffat bil makarih faraja'a ilaihi faqala wa izzatika laqad hiftu an la yadkhulaha ahad. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam beberapa kitab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan surga, jadi Allah memerintahkan Jibril, "Hai Jibril, aku menciptakan surga. Lihat surga." Jibril melihat karunia surga. Setelah melihat, Jibril kembali kepada Allah, "Ya Allah, demi kemuliaan Engkau, aku sudah melihat surga. Pasti orang yang mendengar, kalau aku ceritakan, kalau orang mendengar tentang surga tersebut, pasti semuanya mau masuk. Pasti semuanya mau masuk ke surga itu." Ini Jibril disuruh inspeksi duluan oleh Allah. Lihat sana. Jadi demi Allah katanya, tidak ada orang yang mendengar tentangnya kecuali ingin masuk. Lalu Allah berkata, sungguhnya aku sudah mempersiapkan surga untuk penghuninya. Coba kamu kembali lagi ke surga. Lihat lagi. Maka Jibril kembali ke surga. Kemudian kembali ke Allah. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu. Kalau demikian, kira-kira, tidak, aku pesimis. Banyak orang yang bisa masuk surga. Apa yang terjadi? Allah telah menghiasi surga dengan makarih. Apa makarih? Kesulitan. Jadi jalannya surga itu kesulitan. Kalau kita mau masuk surga, siap-siap sulit. Salat malam, salat khusyuk 5 kali berjamaah. Karena Allah punya duit, sebagian kita infakkan. Kalau orang yang nggak mau kesulitan, punya duit ya dihabiskan. Punya duit, diminta sebagian untuk diinfakkan. Lagi enak-enaknya tidur, subuh, azan, suruh bangun. Salat subuh ke masjid. Makarih. Kesulitan yang ada di surga. Jadi kalau orang mau masuk surga, jalannya jalan kesulitan. Maka itu Jibril bilang, kalau demikian halnya, aku pesimis. Nggak banyak orang yang bisa masuk surga. Kemudian Jibril kembali kepada Allah mengatakan itu. Lalu di hadis selanjutnya, qala dhhab ilan nar. Allah menyuruh Jibril ke neraka. Qala dhhab ilan nar. Fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu ila ahliha fiha fa iza hiya yarkabu ba'duha ba'da. Faraja'a ilaihi faqala
wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha fa amara biha fahuffat bisyahawat. Ini akan saya garis bawahi. Faqala irji' ilaiha faraja'a ilaiha faqala wa izzatika laqad hasyitu alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Begitu juga saat Jibril diperintahkan oleh Allah, mana? Coba lihat neraka. Aku udah ciptakan neraka. Berangkat Jibril ke neraka, telah lihat balik lagi. Apa kata Jibril? Tidak ada orang yang mendengar tentang ini kecuali dia tidak akan masuk. Begitu mencekamnya neraka. Tapi apa yang terjadi? Allah telah menghiasi neraka dengan syubhat dan syahwat. Syahwat, hawa nafsu yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi aku khawatir, kata Jibril, gak ada yang lolos umatmu dari neraka. Karena apa? Karena godaan syahwat dan godaan syubhat. Coba bayangkan, ada hadis seperti itu yang jelas sekali akan bisa menjatuhkan kita, tapi kalau kita bersifat optimis, maka justru hadis ini akan mengangkat kita. Bagaimana kita harus jalan di jalan makarih, jalan yang sulit. Banyak orang tidak mau menjalani jalan yang sulit, maunya yang mudah. Maka dia akan masuk neraka. Tapi kalau kita mau jalan di atas jalan yang sulit, kita akan masuk surga insya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Jamaah yang dimuliakan Allah, awalnya malaikat Jibril yakin tidak ada seorang pun yang ingin masuk neraka. Sebaliknya, semua orang ingin masuk surga. Tapi karena ada makarih sebagai hiasan surga, juga ada syahwat dan syubhat sebagai hiasan neraka, maka semuanya berubah. Jibril jadi khawatir, gak banyak orang yang akan masuk surga. Dan gak ada yang lolos dari neraka. Banyak yang masuk neraka. Jadi makarih itu adalah segala hal yang membebani dan menuntut jihad kita terhadap nafsu. Makarih, kita harus jihad terhadap hawa nafsu, perang terhadap hawa nafsu. Gak boleh malas, kita biarkan kemalasan itu. Gak boleh. Dengar azan, kita masih ngantuk, kita lawan ngantuk kita. Itu makarih, hiasan surga nanti. Malas orang beribadah sehingga tidak bisa masuk surga. Itu tantangannya. Kemudian syahwat adalah hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu, namun berujung pada neraka. Kita umbar hawa nafsu kita, itu adalah syahwat. Lalu yang ketiga syubhat, hal-hal yang meragukan. Kalau ada hal-hal yang meragukan, baik kita tinggalkan sampai hal itu menjadi jelas. Selama belum jelas, kita tinggalkan. Imam Nawawi menyatakan bahwa makna hadis ini adalah jalan menuju surga hanya melalui makarih. Imam Nawawi bilang, nggak ada cara lain kita mencapai surga kecuali dengan makarih. Dan jalan ke neraka hanya melewati syahwat dan syubhat. Kita pilih. Kita mau yang mana? Kita mau makarih apa mau syahwat dan syubhat? Jadi kalau kita mau menempuh jalan yang susah, makarih, kita insya Allah akan masuk surga. Tapi kalau kita mengikuti syahwat dan syubhat, kita akan masuk neraka. Jadi surga bukan jalur yang nyaman, tapi jalur susah. Ia penuh dengan tantangan, jerih payah, konsistensi dalam ketaatan. Kita harus taat, tetap mendekat kepada Allah meskipun terasa berat. Jalan menuju surga penuh dengan rintangan, ujian, hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, tapi harus kita lakukan. Bangun malam, menahan amarah, menahan syahwat, bersedekah saat kita sempit.
Jadi diperintahkan kita bersedekahlah dalam keadaan lapang dan sempit. Lalu menutup aurat, jujur saat muamalah dan lain-lain. Jalan menuju surga memerlukan keteguhan hati, istiqomah, dan kebiasaan hati kita mensiasati agar mengatasi makarih. Kita harus punya siasat. Bagaimana kita bisa mengatasi makarih hingga akhirnya terasa ringan buat kita. Kita biasakan bangun malam. Nabi SAW membagi malam menjadi 3. Sepertiga di awal, dia berdampingan dengan keluarga, berdialog dengan sahabat. Sepertiga malam yang kedua, beliau tidur. Sepertiga malam yang terakhir, dia sholat malam. Tahajud. Jadi kita buat aja gitu. Jadi kalau sudah malam ketiga, bukan hak tubuh kita lagi untuk tidur. Bukan hak kita buang. Ini sepertiga malam pertama kita bergaul dengan teman, dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga. Sampai waktunya tidur. Waktunya tidur kita berikan hak tubuh kita untuk istirahat, tidur. Jangan dilanggar. Karena tubuh kita punya hak. Tidur. Jalan menuju neraka terasa mudah, penuh godaan syahwat dan syubhat. Justru inilah pintu jurang yang menghancurkan. Jadi istiqomahlah meski terasa berat, karena setiap langkah yang dipenuhi makarih akan mendekatkan kita ke surga. Lalu jangan biarkan syahwat menjadi jembatan menuju kebinasaan. Kenikmatan dunia yang besar adalah jebakan halus yang kita tidak sadari. Jamaah yang dimuliakan Allah, dengan sabar menahan rasa malas, marah, dan syahwat, sebenarnya kita sedang menyingkap sebuah tirai. Tirai apa? Menuju kenikmatan yang hakiki. Jadi nikmat sekedar yang kita lihat dengan mata tampak indah sebetulnya bukan kenikmatan hakiki. Ya. Maka kita dengan sabar menahan amarah, malas, maka itu adalah kita menuju kenikmatan yang hakiki. Allahumma ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Amin. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.